Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul dalam ibadah minggu secara online. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama kita siapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mari sama-sama jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau angkat suatu pujian. Ku kagum hormat akan Kau. Biarlah kita boleh bersama-sama menyanyikan lagu ini, memazmurkan lagu ini. Sungguh Tuhan, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. 我们来一起唱这首歌。千万美丽世上无可比，令我敬仰无比。有谁能参透你的奥秘？有谁能由你同提起？你智慧远超过苍众人，你慈爱是无限的高深，你全然美丽世上无可比，张望且永无尽期。我敬仰重重金钱歌颂，我敬仰尊崇金钱歌颂，你配得一切赞美歌颂，我敬仰尊崇称颂。 Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Sungguh Engkau Allah yang layak untuk kami sembah.
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, kalau kami boleh kembali bersama-sama berkumpul Tuhan dalam ibadah online. Biarkan terus satukan setiap hati kami Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, Kau yang memberkati Tuhan ibadah online ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Agar kami Tuhan boleh bertumbuh dan kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau mengangkat responsoria kita. Responsoria kita pada pagi hari ini diambil dari buku KPPK nomor 1. Saya minta jemaat-jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Pujian dan ibadat pada Tuhan Allah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat dan pujian dikembalikan pada Allah yang bersemayam di tempat maha tinggi. Allah adalah terang. Jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, serta bersekutu dengan Sang Putranya, Yesus Kristus. Terang yang sesungguhnya yang menerangkan setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak yang terang. Allah adalah kasih. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tuhan adalah Maha Kuasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Maka beribadatlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari bersama-sama, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Rudianto. Mari sebelum kita mendengarkan, mari sama-sama kita mau mengangkat pujian firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kami taruh di dalam hati kami. Ku taruh dalam hatiku agar ku tak berdosa di hadapan-Mu.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami percaya ketika kami boleh mendengar firman Tuhan, itu menjadi sumber kekuatan bagi kami, sumber penghiburan bagi kami. Bila senantiasa firman-Mu yang sebentar kami akan dengar, itu juga menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap langkah kami untuk kami boleh berjalan di dalam dunia ini ya Tuhan yang penuh dengan kegelapan. Terima kasih ya Tuhan, biar senantiasa Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Dan setiap kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Sebenarnya kita akan membacanya secara keseluruhan dari ayat ini, dari pasal ini. Mungkin jemaat bisa membacanya secara keseluruhan nanti setelah acara kebaktian selesai, dari ayat 1 sampai ayat 42. Kita akan membacanya hari ini dari ayat 23 sampai ayat 24. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya kehausan. Ya. Ketika kita kehausan, kita minum, tentunya minum air. Ya. Air menjadi pelepas dahaga bagi kita. Kita kemudian dipuaskan. Tetapi jika kita minum misalnya air gula atau teh manis, kita akan terus merasa kehausan. Jika kita haus, maka tentunya air putihlah yang sangat bagus untuk kita minum. Seringkali orang yang menyembah Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, atau orang yang beribadah kepada Tuhan, tujuan utamanya ingin mengalami kepuasan. Di saat pandemi ini banyak orang melakukan ibadah secara online di rumah masing-masing. Ya, teknologi semakin begitu maju pesat, yang membuat orang bisa saja menonton ibadah, ya tentunya dari gereja satu ke gereja lain, ya tentunya menurut kepuasan mereka sendiri. Jemaat bisa berselancar di dunia maya untuk menemukan ibadah yang menurutnya menarik. Jemaat bisa berkebaktian atau menyembah Tuhan dimanapun dia suka. Tinggal pencet ya HP-nya. Tinggal bisa mendengarkan di tempat tidur, bisa mendengarkan di tempat tamu dan sebagainya. Mendengarkan suatu khotbah bisa di mana saja sekarang, ya. Tidak harus di gereja. Nah, kemudian cara mendengarkan kemudian bisa dipotong, di skip, ya, menurut seleranya. Mana bagian yang suka atau mana yang tidak suka, tinggal di skip. Bahkan belum habis khotbah yang satu, sudah dengar khotbah yang lain. Belum selesai nyanyi yang satu, sudah skip. Ya. Kemudian langsung pengen mendengarkan khotbahnya. Jadi mereka beribadah namun sikap mereka tidak hormat kepada Tuhan. Mereka tidak menjalani ibadahnya dari awal, pertengahan, hingga akhir secara penuh. Jemaat tidak benar-benar fokus di dalam ibadah. Fokus jemaat adalah bagaimana saya dipuaskan oleh kebaktian hari ini. Tentunya mencari kepuasan tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tetapi kepuasan kita jangan kita seperti minum air gula atau teh manis. Kepuasan yang dirasakan hanya sementara. Kemudian kita akan mengalami kehausan lagi. Kepuasan yang semu. Ya. Kita tidak pernah bisa menemukan kepuasan yang sejati.
Kepuasan kita hanya semu, sementara. Banyak sekarang jemaat, ya kita tahu jajan di luar daripada menikmati kebaktian gereja sendiri. Ini sebuah tantangan bagi gereja kita juga. Takutnya jemaat akan lebih enak jajan ya daripada makan di rumah sendiri. Padahal kita tahu kalau jajan di luar itu tentunya tidak sehat. Makan di rumah itu pasti sehat. Karena kita orang tua dalam arti hamba Tuhan, pimpinan jemaat, gembala sidang, tahu kebutuhan jemaat, tahu pergumulan jemaat. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perempuan Samaria dalam hidupnya selalu mencari kepuasan yang dapat memuaskan hidupnya. Sampai-sampai dalam mencari kepuasan ia menempuh jalan yang tidak benar. Dia memandang bahwa apa yang dilakukan hanya untuk memuaskan dirinya. Perempuan Samaria telah bersuami 5 dan yang ada sekarang dikatakan waktu Yesus mengatakan, benar itu bukan suamimu yang ada sekarang di ayat 18. Ini bentuk mencari kepuasan tersendiri. Yesus juga tahu jika perempuan Samaria ini orang yang menyembah Tuhan. Perempuan ini menyembah Tuhan namun tindakannya tidak benar. Hidupnya tidak benar. Hidupnya tidak mencerminkan penyembahannya kepada Tuhan. Lalu Yesus menawarkan air kehidupan yang jika seseorang meminumnya, ia tidak akan merasakan kehausan lagi. Jika orang minum air itu, ia akan mengalami sebuah kelepasan atau kelegaan. Ia akan mengalami kehidupan yang kekal. Ia akan mengalami keselamatan yang kekal. Namun syaratnya adalah perempuan ini harus menyembah Tuhan dengan benar. Yesus mengatakan di ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus menyuruh kepada perempuan Samaria itu apa? Untuk menyembah Tuhan Allah dengan benar. Karena kita tahu perempuan Samaria menyembah Allah yang tidak dia kenal. Perempuan Samaria harus menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Yang pertama dikatakan di situ penyembahan atau ibadah itu yang kita lakukan harus benar. Apa itu ibadah yang benar? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk memahami ibadah yang benar kita harus bertanya tentang tujuan kita diciptakan. Apakah tujuan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara diciptakan? Tentunya tujuan kita diciptakan, manusia diciptakan, kita diciptakan di dunia ini karena Allah ingin kita semua menjadi penyembah-penyembahnya. Jika kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya, maka yang kita harus lakukan adalah kita harus menyembah Tuhan Allah kita dengan apa? Serius. Penyembahan kita harus selalu berhasil, harus selalu sukses. Dan tentunya penyembahan kita harus berkenan di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah ukurannya ibadah atau penyembahan kita itu berkenan atau berhasil di mata Tuhan? Tentu Bapak Ibu Saudara ingat cerita Kain dan Habel. Mengapa penyembahan Habel itu diterima oleh Allah sedangkan penyembahan Kain itu tidak diterima? Dalam hal ini persembahannya. Beberapa tafsiran yang saya baca maka disimpulkan bahwa persembahan Habel diterima karena Habel beriman, Kain tidak. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 16a, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, karena Kain bukan orang beriman, sudah pasti persembahannya, ibadahnya tidak berkenan kepada Allah. Kita sekarang Bapak Ibu Saudara beribadah secara online. Walaupun itu dilakukan secara virtual atau secara online.
Ibadah harus diperlakukan sama seperti ibadah konvensional. Ya. Maka dalam panduan ibadah selalu diingatkan secara terus-menerus. Di awal tadi sudah diingatkan bahwa kita harus datang kepada Tuhan dengan sikap hormat dan patuh, taat. Bahkan dikatakan tepat waktu, berpakaian rapi, ya, seolah-olah kita ini beribadah di gereja. Karena itu tanda bahwa kita hormat, kita mau datang kepada Tuhan. Bawa Alkitab, bawa perangkat-perangkat yang lain dan sebagainya. Sayangnya Bapak Saudara, banyak sekali kita tidak tepat waktu. Saya memantau kalau sudah jam 8 itu seharusnya sudah selesai ibadah. Namun yang nonton baru 1/4 dari jemaat kita. Oke lah, mungkin di alasannya saya kan biasanya ibadah sore, ya, tidak apa-apa. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, penyembahan bukan hanya rasa hormat, ya, dan kagum saja kepada Tuhan Yesus, namun penyembahan yang kita lakukan harus sekali lagi dilandasi oleh iman. Apa perwujudan iman dalam penyembahan kita kepada Tuhan? Yang pertama dikatakan iman itu diwujudkan dalam persembahan. Dalam ibadah tentunya ada unsur persembahan, ya, seperti Kain dan Habil mempersembahkan korban, ya, bagi Tuhan. Persembahan sudah diatur sejak dalam penyembahan kuno atau nenek moyang Israel. Dalam mempersembahkan apapun kepada Tuhan, baik itu tenaga, baik itu waktu, bahkan harta kita, itu harus dilandasi oleh iman. Tuhan tidak memandang besar atau kecil persembahanmu, mungkin berupa waktu, tenaga, dan uangmu. Tuhan memandang imanmu di dalam melakukan persembahan kepadanya. Yang kedua, iman itu diwujudkan dalam apa? Dalam memuji Tuhan. Penyembahan yang berhasil dilakukan dengan iman, yaitu dalam memuji Tuhan dengan benar. Memuji Tuhan harus diimani bahwa saya akan merasakan hadirat Tuhan sekarang ketika saya mau melakukan ibadah. Iman itu akan nampak dari cara atau sikap kita memuji Tuhan. Banyak sekali sikap kita memuji Tuhan. Ada yang sikap hormat, tangan di atas, ada yang pejamkan mata, ada yang tepuk tangan. Itu bentuk dan sikap kita memuji Tuhan dengan iman. Kemudian selanjutnya, iman itu diwujudkan dalam apa? Mendengarkan firman Tuhan. Iman itu diwujudkan ketika kita mendengar firman Tuhan. Apakah kita mendengar firman Tuhan kemudian kita memutuskan untuk bertobat atau untuk hidup baru saat itu. Jadi dengan iman setelah mendengar khotbah kita mengalami kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang dimaksudkan yang kedua adalah kita harus menyembah dengan atau melalui perantaraan Yesus Kristus. Saya membaca buku Worship Matter by Bob Kaufman. Di situ dikatakan bahwa ibadah yang diterima atau berhasil menurut Allah adalah kita harus menyembah Allah melalui atau dengan perantaraan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Itu adalah syarat pertama dan itu adalah yang utama ketika kita melakukan penyembahan kita kepada Tuhan. Artinya dalam setiap ibadah yang kita lakukan, yang menjadi fokus utama kita adalah Yesus, bukan kepada manusia ataupun diri kita. Ibadah yang berhasil adalah hati yang benar-benar diserahkan kepada Allah secara total. Ibadah yang berfokus kepada Yesus bukan sekedar ibadah peringatan atau seperti ibadah ulang tahun. Ibadah itu tidak sekedar berbicara tentang Yesus atau cerita tentang Yesus, misalnya Natal, Paskah, dan sebagainya.
Namun suatu ibadah yang benar adalah bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Yesus. Ibadah itu harus bisa menyentuh kedalaman hati sehingga setiap jemaat merasakan kuasa jamahan Tuhan. Atau dikatakan lagi mendengar suara Tuhan lalu kemudian bertobat menuju kepada kehidupan baru. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, penyembahan dalam roh dan kebenaran adalah penyembahan yang benar, yang berkenan dan berhasil adalah penyembahan yang dilakukan di dalam roh. Penyembahan yang bukan sekedar dengan perasaan emosi saja, namun dengan roh. Jadi penyembahan lebih kepada tindakan. Roh kita selalu menyembah Tuhan, meskipun perasaan atau emosi sebenarnya tidak pernah menyembah Tuhan. Tetapi kita justru sering melakukan kebalikannya. Kita sering menyembah Tuhan dengan emosi atau perasaan kita. Lalu kita menjadi kesulitan untuk membedakan orang yang dikuasai oleh roh atau benar-benar dikuasai oleh roh dengan orang yang dikuasai oleh perasaan mereka. Akhirnya menjadi tumpang tindih. Kita melihat orang menangis terseduh-seduh, kita sudah katakan berasumsi, wah dia dijamah oleh Roh Kudus. Kita sudah mengklaim dia benar-benar menikmati hadirat Tuhan, tetapi belum tentu. Ibadah yang dikuasai oleh roh itu diklaim dengan ibadah dengan cara yang demikian. Padahal itu belum tentu. Orang yang beribadah dalam roh tercermin, dikatakan sekali lagi, dalam tindakannya sehari-hari. Perempuan Samaria tidak menyembah dalam roh. Ini terlihat dari apa? Tindakannya yang salah, mempunyai suami lebih daripada 5. Bahkan suami yang sekarang itu dikatakan bukan suaminya, lalu apa? Begitu. Ia mengaku menyembah Tuhan, tetapi Yesus berkata bahwa perempuan Samaria menyembah Tuhan yang tidak dia kenal. Ini tercermin dari apa yang menjadi kehidupannya. Sebagai orang Kristen tentunya kita mengenal Tuhan kita yang kita sembah. Penyembahan adalah kita mengalaminya. Penyembahan adalah kita mengalaminya, kita mengalami Tuhan Yesus. Roh Tuhan itu ada pada kita. Roh Tuhan itu ada di dalam kita, yaitu kasih-Nya. Kita sering menyembah dan sering melupakan apa yang harus kita responi dalam penyembahan yang kita lakukan. Seringkali respon kita tunjukkan hanya di dalam sebuah gedung saja. Begitu keluar, kita menjadi lupa. Orang mungkin tidak sadar bahwa seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Maka seharusnya penyembahan yang kita lakukan tidak boleh berhenti di dalam gedung gereja, tetapi harus tampak di luar gereja. Ini diwujudkan dalam apa? Sebuah tindakan kasih. Kasih tidak boleh dibatasi hanya dalam gedung gereja, tetapi kasih kita harus muncul dalam setiap aspek kehidupan kita. Pada masa pandemi ini, kita bisa apa yang dinamakan menyembah Tuhan ketika kita memberi kepada orang-orang miskin saat ini. Kita bisa menyembah Tuhan ketika kita membagikan apa yang kita punya. Kita bisa menyembah Tuhan dengan mendoakan orang-orang yang sakit saat ini. Mungkin karena COVID-19 ini. Kita juga bisa menyembah Tuhan dengan bersama-sama bergumul bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang sebagai korban keganasan virus kita hari-hari ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan demikian. Mari kita buka bersama. Ayat ini begitu terkenalnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini sering ditafsir bahwa ketika kita menyembah Allah bukan saja mulut, hati kita, namun dengan tindakan kita, hidup kita.
adalah ibadah. Tindakan itu tentunya tindakan kasih. Ibadah adalah soal mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara, ibadah selama masa pandemi kita lakukan secara praktis dan sederhana karena ini adalah darurat. Ya. Tetapi dalam ibadah yang simple ini, seharusnya penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan tidak boleh semaunya atau tidak boleh dengan sikap yang sederhana. Kita melakukannya secara sederhana tetapi tidak berarti asal-asalan, asal jadi, asal tampil, asal ada, dan sebagainya. Walaupun ibadah kita sederhana, namun dikatakan harus tetap berkualitas. Walaupun sederhana, namun fokus kita tetap kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, The Heart of Worship adalah sebuah lagu terkenal yang dinyanyikan oleh banyak gereja di dunia saat ini. Ya. Penulis sekaligus penyanyi Matt Redman menjelaskan bahwa lagu ini berawal dari suatu gerejanya ketika terasa tidak ada lagi kerinduan atau rasa dahaga bagaimana untuk jemaat ini bertemu dengan Allah dan membawa kepadanya persembahan berupa pujian pada kebaktian setiap hari minggunya. Kemudian gereja itu memutuskan untuk memperpendek waktu puji-pujian dan membuat jemaat untuk duduk diam beberapa waktu lamanya. Inilah yang dimaksud pada baris kedua dikatakan lagu ini. All is stripped away. Kala segalanya dilepaskan. Ya, tidak ada liturgi di situ. Tidak ada pengakuan iman rasuli di situ. Kemungkinan tidak ada doa Bapa kami. Tetapi semua saat itu diam. Ya, di situ dikatakan. Apa yang terjadi kemudian adalah orang-orang mulai apa? Berdoa dan menaikkan pujian mereka secara spontan. Alhasil, Redman merasa bahwa makna utama dari penyembahan, the heart of worship itu, telah kembali dialami oleh gerejanya. Jemaatnya tidak hanya datang dalam ibadah bersama demi mendapatkan atau sebuah kepuasan dari kebaktian itu, melainkan datang dengan membawa sesuatu kepada Allah dalam penyembahan mereka. Refnya dikatakan di situ, I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. Saya kembali hal yang dari utama dari penyembahan itu. Ketika penyembahan itu adalah semua tentang Tuhan, bukan yang lain-lain. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Jika Bapak Ibu Saudara mau mengalami kasih Tuhan. Jika semua liturgi fokus kepada Tuhan. Banyak gaya, banyak bentuk, style dari masing-masing gereja berbeda. Itu bukanlah sesuatu yang sangat yang utama atau berarti. Namun sekali lagi dikatakan, ibadah yang berarti adalah jika semua makhluk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Saya percaya kita akan bersama-sama mengalami kuasanya, mengalami jamahannya, dan mengalami kehadiran Tuhan Yesus ketika kita bisa menyembah roh dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini adalah tentang penyembahan. Bagaimana kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita nyanyikan pujian ini. Kita hampiri tahta Tuhan untuk sujud menyembah Tuhan. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, Terang kemuliaan-Mu, terang kemuliaan-Mu
betapa ku mengasihimu. Inilah hidupku, Jadikan ku penyembahmu ya Tuhan. jadikan ku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Sekali lagi kita akan nyanyikan penyembahan ini. Diri tatamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaanmu Memenuhi hatiku. memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihimu. Inilah hidupku, Jadikan ku penyembahmu Tuhan. jadikan ku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Dalam hadiratmu Tuhan. Dalam hadiratmu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, ketika kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, kuasa-Mu nyata atas kami, jamahan-Mu nyata atas kami, kehadiran-Mu juga ya Tuhan, boleh kami alami. Ketika kami menyembah-Mu ya Tuhan, hidup kami semakin hari semakin diubahkan. Kami bisa berjalan seperti Yesus berjalan. Dan kami menemukan kepuasan yang sejati. Di mana keselamatan kekal, kehidupan kekal sudah menanti di depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu boleh berhenti di tempat ini. Tapi kami yakin dan percaya firman-Mu itu adalah sumber kekuatan, penghiburan bagi setiap yang mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Rudianto. Tuhan Yesus memberkati, dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, berdoa Bapa kami, doksologi, dan diakhiri dengan doa berkat oleh Pendeta Rudianto. Kita akan membacakannya dalam bahasa Mandarin, Zutawen. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，
不叫我们一见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya itulah yang melindungi kita, menyertai kita, serta memberkati kita, mulai sejak saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati.